Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri 591. Di tepi wilayah tempat bintang mati berkumpul, Ji Feng duduk bersila di atas sebuah meteor. Meteor itu awalnya melayang di angkasa, namun Ji Feng menahannya dengan kekuatan sihir, menjadikannya tempat berpijak. Ia telah berada di sini selama beberapa hari, namun Luo Xiu belum juga keluar dari wilayah tempat bintang mati berkumpul. Aku ingin tahu sampai kapan kau bisa bertahan di dalam sana, gumam Ji Feng. Ji Feng sangat yakin dengan kesabarannya. Sejak menjadi Dewa Raja, ia sering berlatih tertutup selama ratusan tahun. Oleh karena itu, ia memiliki cukup kesabaran untuk menunggu di sini. Saat pertempuran sebelumnya, Ji Feng sudah menyadari bahwa Luo Xiu mampu menahan kekuatan hukum kematian, sehingga Luo Xiu mungkin tidak berada dalam bahaya besar di dalam wilayah bintang mati itu. Selama Luo Xiu tidak mati di dalam sana, cepat atau lambat dia akan keluar. Meski Ji Feng sempat mempertimbangkan kemungkinan Luo Xiu melintasi wilayah tersebut dan keluar dari sisi lain, ia tahu bahwa semakin dalam masuk ke wilayah bintang mati, semakin berbahaya dan mengerikan tempat itu. Meskipun Luo Xiu bisa menahan serangan hukum kematian di daerah pinggir, semakin masuk ke dalam, akan semakin mematikan. Ji Feng tidak percaya Luo Xiu akan nekat memasuki kedalaman wilayah tersebut dan mencari mati. Tiba-tiba, Ji Feng mengerutkan alisnya. Sebuah suara terdengar di benaknya. Guru, Luo Xiu mengendarai kapal perang bintang kembali ke kota es biru, dan saat ini sedang menyerang istana Tuan Kota. Suara itu datang dari salah satu murid Ji Feng, terdengar cepat dan cemas. Tidak mungkin. Ji Feng langsung berdiri, wajahnya berubah-ubah saat menatap kabut hitam yang menyelimuti wilayah tempat bintang mati berkumpul. Dia benar-benar berhasil melintasi wilayah bintang mati dan langsung menuju kota es biru. Apakah dia berencana menggunakan formasi teleportasi ruang angkasa di istana Tuan Kota untuk melarikan diri? Aura besar memancar dari tubuh Ji Feng, dan dia melesat ke angkasa dalam sekejap, berubah menjadi cahaya yang melaju cepat menuju angkasa, sementara meteor besar di bawahnya hancur menjadi debu akibat kekuatan yang dahsyat. Kekuatan supranatural diagram bintang jatuh Luo Xiu, jika hanya menggunakan 3 bintang yang dia latih sendiri, kekuatannya hanya biasa saja. Namun, dengan bantuan bayangan 18 bintang kuno, kekuatan teknik ini cukup untuk dengan mudah membunuh seorang ahli setengah langkah Dewa Raja. Formasi pertahanan tingkat 6 di Istana Tuan Kota setara dengan penguasa tertinggi, dan formasi ini sangat canggih, dapat melindungi dari serangan para penguasa hingga setengah langkah Dewa Raja. Namun, di hadapan Luo Xiu, formasi ini tak cukup kuat. Boom, boom, boom. Dalam beberapa napas, bintang-bintang besar jatuh, menghancurkan formasi pertahanan Istana Tuan Kota, menyebabkan gelombang energi besar yang mengguncang seluruh kota es biru. Cakram hidup mati muncul di belakang Luo Xiu, dengan diagram bintang tersembunyi di dalamnya, menciptakan gambaran alam semesta yang terbentuk di dalam siklus reinkarnasi. Ini adalah bentuk awal seni bela diri Luo Xiu sendiri. Saat cakram hidup mati berputar, hukum hidup dan mati meliputi seluruh istana Tuan Kota, menyebabkan para ahli bela diri di dalamnya merasakan kehidupan mereka perlahan-lahan terkikis. Semua orang di sana terkejut dan ketakutan, berlari panik keluar dari istana. Setelah mereka mencapai jarak tertentu, perasaan hidup mereka direnggut pun lenyap. Luo Xiu tidak peduli dengan orang-orang yang melarikan diri. Dengan kekuatan ilahinya, dia memindai setiap sudut istana Tuan Kota hingga akhirnya menemukan sebuah aula. Di dekat aula itu awalnya ada 9 ahli penguasa yang berjaga, tetapi mereka sudah lari ketakutan. Luo Xiu melesat ke arah aula tersebut. Dengan satu gerakan jubahnya, pintu aula meledak, dan Luo Xiu melihat sebuah formasi besar di tengah aula yang memancarkan cahaya misterius, penuh dengan gelombang hukum ruang angkasa yang sangat dalam. Gelombang hukum ruang angkasa yang sangat mendalam. Luo Xiu melangkah masuk. Tanpa ragu, formasi besar ini adalah formasi teleportasi ruang angkasa kota es biru. Formasi ini memungkinkan seseorang untuk melintasi ruang angkasa yang luas, setidaknya menghemat waktu puluhan tahun perjalanan. Luo Xiu mengamati jejak formasi teleportasi ini dengan seksama, namun dia terkejut saat mendapati bahwa formasi ini terhubung dengan sempurna, tanpa ada pola formasi yang terlihat jelas. Hanya sesekali rune yang mengandung rahasia hukum ruang angkasa tampak sekilas. Hukum ruang angkasa tingkat ke-6. Terdengar suara Hong Tian yang agak bersemangat dari dalam tombak perang naga hitam Luo Xiu. Hong Tian pernah mencapai tingkat ke-4 dalam hukum ruang angkasa sebagai Dewa Raja, dan tingkat ke-6 adalah tingkat yang dia impikan, setara dengan tingkat seorang Kaisar Dewa. Luo Xiu juga sangat terkejut. Ruang hukum miliknya baru mencapai tingkat pertama, yang tidak ada artinya jika dibandingkan dengan tingkat ke-6 ini.
Namun, Luo Xiu tidak bermaksud mempelajari hukum ruang yang begitu dalam ini. Selain hukum ruang tingkat ke-6 yang terlalu rumit untuknya, dia juga harus segera pergi sebelum Ji Feng, Dewa Raja, kembali. Mengaktifkan formasi teleportasi ruang ini cukup sederhana. Luo Xiu mengeluarkan sejumlah besar kristal suci dari cincin penyimpannya, lalu berdiri di tengah formasi, sambil merapal mantra untuk menarik energi dari kristal suci tersebut dan memasukkannya ke dalam formasi. Cahaya cemerlang mulai berkedip, menyelimuti formasi besar tersebut, dan gelombang hukum ruang angkasa semakin meningkat. Saat itu, beberapa sosok tiba-tiba menerobos masuk ke dalam aula tempat formasi teleportasi berada. Luo Xiu memandang mereka dengan sedikit rasa terkejut dan paham. Mereka adalah iblis besar Yu Wuqiu dan 8 iblis lainnya. Luo Xiu dulu mendapatkan diagram bintang dari Yu Wuqiu, dan 9 iblis ini berangkat 2 tahun lebih awal dari dirinya. Seharusnya mereka sudah tiba di kota es biru sejak lama. Meskipun kekuatan 9 iblis tidak lemah, kekuatan mereka hanya unggul di dunia tingkat menengah. Saat tiba di kota es biru, mereka terpaksa menyerahkan harta mereka kepada berbagai kekuatan besar di sana. Selama beberapa tahun terakhir, kehidupan mereka sangat sulit, dan hukum bertahan hidup di ruang angkasa yang keras membuat mereka menyadari betapa kecilnya diri mereka. Ketika kabar tentang Luo Xiu menyebar di kota es biru, awalnya Yu Wuqiu dan yang lainnya tidak percaya bahwa itu adalah Luo Xiu dari dunia surga misterius. Bagaimanapun, membunuh seorang ahli setengah langkah Dewa Raja adalah hal yang sangat jauh dari kemampuan Luo Xiu yang mereka kenal. Namun, hari ini, ketika Luo Xiu kembali dan menghancurkan formasi pertahanan istana Tuan Kota dengan kekuatan besar, bahkan membuat para ahli bela diri di dalamnya melarikan diri ketakutan, Yu Wuqiu akhirnya memutuskan untuk mencoba peruntungannya. Bersama 8 saudaranya, dia datang ke istana Tuan Kota, berharap bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menggunakan formasi teleportasi ruang angkasa dan melarikan diri. Luo Xiu, apakah itu benar-benar kamu? 9 iblis langsung mengenali Luo Xiu yang berdiri di tengah formasi, karena Luo Xiu belum mengubah penampilannya. Luo Xiu tersenyum ringan, kalian sepertinya tidak mengalami hari-hari yang baik. Dia bisa melihat bahwa 9 iblis terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Mereka tampak lesu, dan bahkan Yu Wuqiu, yang paling kuat, tampak putus asa. Meskipun Yu Wuqiu adalah ahli tingkat tertinggi di antara para penguasa, di kota es biru, kekuatan semacam itu bukanlah hal yang luar biasa. Ketika Sekte Iblis Hitam dan Asosiasi Perdagangan Bintang Cemerlang mencoba merekrutnya, Yu Wuqiu menolak demi melindungi ke-8 saudaranya, yang menyebabkan mereka dijauhi oleh kekuatan-kekuatan besar di sana. Yu Wuqiu menatap Luo Xiu dengan rasa pahit di bibirnya. Dia tahu bahwa Luo Xiu memiliki potensi besar dan, selama dia tidak mati, akan mencapai prestasi yang luar biasa di masa depan. Namun, yang tidak dia sangka adalah bahwa Luo Xiu akan tumbuh secepat ini. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, kekuatannya sudah mampu membunuh ahli setengah langkah Dewa Raja. Bahkan ada desas-desus bahwa Luo Xiu membunuh putra Tuan Kota Es Biru, memicu pengejaran langsung dari Tuan Kota, seorang Dewa Raja. Di sudut mulut iblis ketiga, Gui Qianzhou, terdapat rasa getir. Dahulu, dia pernah berniat untuk membunuh Luo Xiu, tetapi sekarang, bahkan kakak tertuanya pun tidak bisa menghentikan Luo Xiu jika dia memutuskan untuk membunuhnya. Jika kalian ingin meninggalkan tempat ini, masuklah. Jika tidak, begitu Ji Feng kembali, kita semua tidak akan bisa pergi, kata Luo Xiu sambil terus mengaktifkan formasi teleportasi. Terima kasih, Luo. Yu Wuqiu membungkuk dan memberi isyarat kepada saudara-saudaranya untuk segera masuk ke dalam formasi. 9 iblis merasakan perasaan campur aduk terhadap Luo Xiu. Beberapa tahun yang lalu, Luo Xiu masih memanggil mereka sebagai senior, tetapi sekarang, kekuatan pemuda ini sudah jauh melampaui mereka. Mungkin dalam beberapa tahun lagi, mereka bahkan tidak bisa melihat punggungnya. Boom! Saat energi kristal suci terkuras habis, disertai suara gemuruh yang keras, formasi teleportasi ruang angkasa meledakkan cahaya yang sangat terang. Sebuah kolom cahaya menembus langit berbintang. Dalam kolom cahaya besar ini, siluet Luo Xiu dan 9 iblis perlahan-lahan memudar, hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Fenomena besar ini berlangsung cukup lama, dan orang-orang yang melarikan diri dari istana Tuan Kota melihatnya dengan wajah muram. Mereka semua tahu bahwa fenomena ini berarti Luo Xiu telah berhasil melarikan diri menggunakan formasi teleportasi ruang angkasa. Kecepatan Ji Feng tidak kalah dengan kapal perang luar angkasa, bahkan lebih cepat. Namun, untuk kembali dari wilayah bintang mati, ia masih membutuhkan waktu lebih dari 3 hari. Saat dia kembali ke kota es biru, Luo Xiu sudah lama pergi. Siapa kamu? Ji Feng berdiri di luar kota es biru, dan kesadarannya sudah menyapu seluruh kota, memastikan bahwa Luo Xiu sudah pergi. Hal ini membuat amarahnya semakin membara, namun pada saat itu, dia menoleh ke belakang dan melihat seorang pria parubaya berjubah hitam berjalan mendekati kota es biru dari angkasa.
Ekspresi Ji Feng menjadi lebih serius, karena dia merasakan aura hukum asal yang besar dari pria berjubah hitam itu, setara dengan dirinya sendiri. Hehe, namaku Muming. Aku lewat sini dan sedang mencari seseorang, kata pria berjubah hitam itu sambil tersenyum. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan sebuah slip giok. Ji Feng mengerutkan alisnya, menangkap slip giok itu dan memasukkan kesadarannya ke dalamnya. Di dalamnya muncul gambar seorang pemuda. Dia. Begitu melihat gambar pemuda itu, mata Ji Feng langsung dipenuhi dengan niat membunuh. Karena pemuda itu adalah Luo Xiu. Bersambung.